Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Suci Marta Anggraini dari kelas Mazawa 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode pemahaman Al-Quran. Metode pemahaman Al-Quran atau metode tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode ijmali, yang kedua metode mukarin, yang ketiga metode tahlili, dan yang keempat metode maudhu'i. Metode ijmali merupakan metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, namun menyeluruh dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Kelebihan metode ijmali yang pertama yaitu praktis dan mudah dipahami. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Kekurangan dari metode ijmali sendiri yaitu, yang pertama, petunjuk Al-Quran dipahami oleh pembaca tafsir secara parsial. Yang kedua, kurang adanya analisis yang memadai. Yang ketiga, terbatasnya segi-segi Al-Quran yang dapat dibahas. Metode ini lebih tepat digunakan untuk mereka yang baru memulai mempelajari tafsir atau mereka yang tidak ingin bersusah payah. Yang kedua yaitu metode mukarin. Metode mukarin yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau mempunyai redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kelebihan metode mukarin yang pertama yaitu mengetahui hasil penafsiran secara luas. Yang kedua, mengetahui berbagai model pemikiran. Yang ketiga, bersikap toleran dan luas wawasannya. Yang keempat, bersikap lebih hati-hati dalam penafsiran Al-Quran. Kelemahan metode mukarin yang pertama, hanya dapat dipakai oleh sekelompok orang saja. Yang kedua, mengutamakan perbandingan dan kurang mementingkan pemecahan persoalan. Yang ketiga, kurang banyak memaparkan tafsiran baru karena terfokus pada hasil yang sudah ada. Metode mukarin ini tepat untuk mereka yang ingin melakukan pengembangan metodologi tafsir. Yang ketiga, metode tahlili, yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Metode ini menjelaskan dari yang paling depan hingga akhir secara sistematis dan menjelaskan makna yang tercakup di dalamnya sesuai keahlian dan kecenderungan mufasir. Kelebihan metode tahlili yaitu 1. Ruang lingkupnya luas. Yang kedua, memuat berbagai ide. Yang ketiga, sudut pandang banyak. Kekurangan dari metode tahlili yang pertama yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran parsial. Yang kedua, melahirkan penafsiran Al-Quran yang subjektif. Yang ketiga, masuknya pemikiran-pemikiran lain bahkan Israiliyat. Metode ini sangat tepat untuk mereka yang menginginkan pemahaman luas dari suatu ayat dengan berbagai sudut pandang. Yang keempat yaitu metode maudhu'i. Metode ini adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema dihimpun, lalu dikaji dan dijelaskan dengan rinci, tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelebihan metode maudhu'i yang pertama, menjawab tantangan zaman, praktis, dan sistematis. Yang kedua, membuat pemahaman para pembaca tafsir menjadi utuh dan dinamis. Kekurangan metode maudhu'i yang pertama, mengadakan pemenggalan terhadap ayat-ayat. Yang kedua, membatasi pemahaman ayat yang semestinya bersifat menyeluruh. Yang ketiga, tidak mengetahui kaitan suatu ayat dengan berbagai masalah selain yang setema, sehingga terasa kurang dialogis. Metode ini sangat tepat dipergunakan di zaman sekarang ini oleh kalangan intelektual yang ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam perspektif Al-Quran. Sekian penjelasan materi metode pemahaman Al-Quran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.